Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. TPA Butus Karangasem tidak bisa lagi menampung sampah karena jumlah sampah yang dibuang terus meningkat. Seorang wanita terjatuh ke dasar jembatan yang jebol di Desa Abian Semal, Badung. Wisatawan Australia dan Jepang mendominasi kunjungan ke objek wisata Pantai Legian. Polres Jembrana membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang. Seorang wanita berinisial FY berusia 31 tahun, warga Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Dengan mulut manis dan janji palsu, pelaku berhasil memperdaya 18 orang yang ia janjikan akan bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Sejak tahun lalu pelaku sudah bergerilya mencari mangsa. Modusnya dengan menawarkan program kerja ke Jepang dan peminatnya harus membayar uang sebesar 5 juta rupiah per orang. Kenyataannya setelah membayar, korban tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja dan juga tidak mendapat kejelasan kapan berangkat ke negeri Sakura agar bisa merubah nasib. Kami menerima beberapa laporan dari masyarakat di mana terdapat 18 laporan yang kami terima terkait dengan upaya-upaya rangkaian untuk merekrut masyarakat untuk dijadikan pekerja migran, jadi pekerja di luar negeri. Jadi dari beberapa laporan ini memiliki modus yang sama, di mana pelaku menjanjikan kepada korban untuk bekerja di luar negeri dan menarik beberapa anggaran atau uang untuk diberikan oleh korban kepada pelaku sehingga dia akan dipekerjakan di luar negeri. Namun pada kenyataannya langkah yang dilakukan oleh korban untuk memberikan uang tersebut sampai dengan sekarang, janji-janji daripada pelaku untuk mempekerjakan di luar negeri tidak terjadi. Bahkan perekrutan ini dilakukan mungkin lebih dari 18 orang, tapi laporan yang kita terima baru 18. Polisi sudah mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk menyeret pelaku ke persidangan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Jembrana. Ia terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Polresta Denpasar Selasa lalu menggelar operasi Zebra Agung 2023 di Jalan Cokro Aminoto, Denpasar Utara. Razia ini menyasar pengendara sepeda motor yang kerap melanggar peraturan lalu lintas, termasuk warga negara asing ini. Polisi menghentikannya karena ia membonceng rekannya tanpa mengenakan helm. Sudah bukan rahasia, banyak warga negara asing atau turis di Bali yang ugal-ugalan mengendarai sepeda motor dan membahayakan orang lain. Polresta Denpasar akan menindak tegas tanpa pandang bulu, termasuk perusahaan yang menyewakan kendaraan bermotor. Pertama kita melakukan himbauan sosialisasi di WNA yang diawali dengan himbauan sosialisasi kepada rental motor maupun rental mobil bahwa WNA sama WNI itu sama, baik itu aturan-aturan lalu lintas, penggunaan helm, terus memakai baju di lapangan, karena kita melihat banyak WNA yang kecelakaan tidak menggunakan helm, apalagi tidak memiliki administrasi berupa SIM ataupun STNK. Penurunannya ada 15% ya dari tahun 2022 ya, karena kita gencar-gencarnya melakukan penindakan baik itu berbentuk tilang manual maupun hotline. Karena kenapa? Kebanyakan WNA ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas, baik itu konflik 3, kemudian tidak memakai helm dan memakai knalpot.
Operasi Zebra Agung 2023 berlangsung selama 2 pekan, mulai dari tanggal 4 September hingga 17 September 2023. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan kampus mendapat beragam reaksi. Salah satu yang masih mengganjal adalah belum ada aturan yang jelas terkait teknis kampanye dan pengawasan di lingkungan sekolah. Kepala SMK 4 Bangli sampai saat ini masih bingung dengan poin putusan MK. Ia berharap kampanye di sekolah tidak sekedar janji kosong politik, namun juga memberikan edukasi bagi pemilih muda sehingga pemilu menjadi berkualitas. Bukan hanya terkait dengan perolehan suara oleh caleg itu, tetapi dalam hal ini adalah pembelajaran atau pendidikan demokrasi, ajang pendidikan demokrasi bagi anak-anak. Sehingga dengan demikian pemilu dengan pola ini, pemilu ke depan akan semakin berkualitas dan anak-anak pun bisa menentukan pilihan dengan melihat kualitas dari caleg-caleg yang akan mereka pilih. Kita sebagai pemula akan mengetahui gimana caranya untuk memilih caleg tersebut. Kita bisa mengetahui bagaimana perilakunya, idenya yang akan disampaikan gitu, supaya kita itu tidak ikut-ikutan dalam memilih. Kan kebanyakan masyarakat itu ikut-ikutan memilih caleg. Suparta berharap ada kepastian agar prosedur kampanye berjalan sesuai dengan aturan. Ia meminta Bawaslu, KPU, dan pihak terkait untuk mengawasi kampanye di sekolah, khususnya menyangkut keamanan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pantai Legian tidak pernah luput dari wisatawan asing yang datang ke Bali. Pantai ini sangat populer, sehingga sejauh mata memandang, pantai sepanjang 1,7 km ini dipenuhi turis bule dari berbagai negara dan sebagian besar dari Australia dan Jepang. Biasanya turis asal Australia ini berkelompok dengan sesama mereka. Sebagian dari mereka ada yang sudah beberapa kali berkunjung ke Bali, bahkan ada yang sudah menetap lama. Pemandangan agak berbeda bila beranjak ke bagian tengah dan utara pesisir Pantai Legian. Di sini pengunjung didominasi turis dari Jepang. Biasanya mereka berkelompok pada pagi hari, namun siang hingga sore hari kembali dikuasai turis asal Australia. Jadi di sebelah selatan itu lebih banyak didominasi oleh wisatawan domestik seperti wisatawan dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya, itu yang lebih banyak. Kemudian mengarah ke tengah itu biasanya Pantai Legian itu didominasi oleh wisatawan. Mungkin pada pagi harinya lebih banyak yang berselancar itu adalah wisatawan dari Jepang. Kemudian di sore harinya dan siang harinya lebih banyak didominasi oleh wisatawan Australia karena lebih banyak berjemur. Turis sangat menyenangi Pantai Legian karena landai sehingga bisa berjemur dan memiliki ombak yang besar sehingga mereka bisa berselancar pada pagi hari. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.